Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 1. Azam Maharani sebagai moderator, 2. Mia Kanti Rahayu sebagai penyaji 1, 3. Ana Maria Sofiana sebagai penyaji 2, 4. Vera Sindianawati sebagai notulen. Di sini kelompok kami akan membahas tentang perkembangan pendidikan di Cina dan India. Untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh penyaji 1 dan 2 yaitu Mia Kanti Rahayu dan Ana Maria Sofiana sebagai penyaji. Sejarah perkembangan pendidikan di Cina dan India. Dalam materi kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan pendidikan di Cina dan India, sistem pendidikan di Cina dan India, serta karakteristik pendidikan di Cina dan India. Perkembangan pendidikan di Cina dan India. Perkembangan pendidikan di Cina yaitu Cina dalam 10 tahun terakhir ini mengalami kemajuan yang sangat pesat di berbagai bidang, salah satunya yaitu bidang pendidikan. Cina menjalankan reformasi pendidikan yang berhasil membentuk karakter modern. Anak-anak di Cina mulai pendidikan formal pada usia 3 tahun dengan memasuki jenjang prasekolah terlebih dahulu dan dilanjutkan ke jenjang sekolah dasar pada usia 6 tahun. Pendidikan menengah di Cina dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pendidikan menengah akademis dan pendidikan menengah kejuruan khusus atau teknik. Sekolah menengah akademis dibagi lagi menjadi 2 level, yaitu junior serta senior. Pada level junior dimulai pada usia 12 tahun dan berlangsung selama 3 tahun. Dan pada jenjang atau level senior dimulai pada usia 15 tahun berlangsung selama 2-3 tahun. Sekolah kejuruan memiliki program antara 2-4 tahun dan memberikan pelatihan keahlian di bidang pertanian, manajerial, ketenagakerjaan, dan teknik. Sekolah teknik menawarkan program 4 tahun untuk melatih siswanya. Pada pendidikan khusus di Cina diperuntukkan untuk anak-anak dengan kemampuan khusus dan untuk anak-anak yang memiliki keterbatasan atau untuk anak-anak yang terbelakang. Anak-anak dengan kemampuan khusus akan diperbolehkan untuk melompat kelas, sedangkan anak-anak dengan kemampuan terbatas akan diarahkan untuk mencapai kemampuan standar minimum, yaitu jika sekolah tersebut menjalankan sistemnya selama 3 tahun, maka anak tersebut harus belajar selama 3 tahun. Untuk pendidikan tinggi di Cina menawarkan program akademik dan kejuruan. Umumnya siswa di Cina harus menjalankan 4-5 tahun untuk mendapatkan gelar sarjana. Untuk perkembangan pendidikan di India, yaitu ada beberapa faktor pendorong yang mendukung kemajuan dan perkembangan pendidikan di Cina, yaitu satu, universitas modern di India sudah berdiri sejak tahun 1857. 2. Penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan. 3. Dosen di India memang sudah menyelesaikan pendidikan doktor atau S3. Dan yang terakhir yaitu India mengembangkan berbagai kampus yang fokus pada satu bidang ilmu tertentu yang kemudian menjadi kekuatan pilar pendidikan India. Yang kedua itu sistem pendidikan di Cina dan India. Sistem pendidikan di Cina. Ada 2 hal penting yang bisa dipelajari dan dari reformasi pendidikan di Cina, yaitu modernization theory dan human capital theory. Cina meyakini bahwa pembangunan tidak bisa direalisasikan apabila mayoritas masyarakatnya tidak memegang teguh nilai modernisasi.
Bagi Cina, pendidikan dan pelatihan adalah investasi terpenting bagi sumber daya manusia. Rumus yang dibuat oleh Cina adalah reformasi pendidikan akan menghasilkan kualitas pendidikan dan prestasi siswa, kemudian akan berdampak pada kualitas tenaga kerja yang unggul. Untuk mengaplikasikan rumus tersebut, Cina menekankan 4 hal penting, yaitu equality, quality, efisiensi, dan peremajaan. Tujuan pendidikan nasional Cina adalah untuk mempersiapkan pembelajar pengembangan dirinya dalam dimensi moral, intelektual, fisik, estetika sesuai dengan bidang pekerjaan kelak yang agar bisa menjadi pekerja sosialis yang memiliki idealisme, terdidik dan berbudaya serta memiliki karakter yang kuat dan disiplin. Manajemen pendidikan di Cina ialah tersentralisasi, mulai dari level pusat, provinsi, kota madya, kabupaten, dan termasuk daerah otonomi setingkat kota madya. Pendidikan di Cina terdiri atas 4 sektor, yaitu basic education, technical, dan vocation education, higher education, dan adult education. Untuk materi selanjutnya akan saya persilahkan kepada pemateri kedua, yaitu Anna Maria. Baik, akan saya lanjutkan. Untuk sistem pendidikan di India adalah pendidikan di India saat ini menggunakan pola dan substansi yang diadopsi dari negara barat, di mana pertama kali diperkenalkan oleh negara Inggris pada abad ke-19. Komisi Pendidikan India telah menetapkan kebijakan sistem pendidikan 1023. Nah, untuk selanjutnya adalah materi karakteristik pendidikan di Cina dan India. Karakteristik pendidikan di Cina menekankan pada pendidikan moral, jasmani, serta memiliki metode dengan pola mengingat, memperhatikan minat dan bakat muridnya yang dipelopori oleh Confucius. Lalu untuk karakteristik pendidikan di India, yaitu dalam masa klasik dipengaruhi oleh sistem kasta, kemudian muncul tokoh Rabindranath Tagore dengan perubahan Santiniketan dalam pendidikan. Dalam Rabindranath Tagore mengembangkan dari belajar alam bawah sadar yang dalam prakteknya tidak mengajarkan bicara atau menulis pada siswa, tetapi ia lebih melibatkan mereka dengan apapun yang sedang mereka tulis atau dengan seni, siswa dapat belajar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan jika ada yang kurang jelas dari penyampaian materi, bisa ditanyakan di via WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.